saya nggak ada kaitan sama Raisa, itu hanya candaan-candaan aja, and I don't care about this case ya. Gua cuma itu hanya sekedar saya ingatkan bahwa kasus saya pun klien saya sudah banyak, di mana waktu nikah bukan main happy-nya seremonialnya, ceweknya cantik, cowoknya ganteng. Tapi bahkan cuma berlalu 1-2 tahun, cinta yang begitu dalam sudah pudar menjadi ilfil gitu loh. Anda sudah tahu bahwa saya ada klien yang anggota DPR, sudah tahu kan? Tahu kan? Coba siapa? Nama depannya siapa? N-nya, huruf depannya aja. Itu loh. Pena. Nah itu yang mulai dari huruf F. Yang waktu nikah cowoknya keren banget badannya, ternyata ya karena untuk uang pulsa pun minta dari si nyonya, akhirnya kan kekaguman sama cowok itu lama-lama pudar, ya kan? Kalau sudah lama-lama pudar, akhirnya rasa ganteng di awal berubah menjadi rasa malah dianggap remeh. Ya, jadi itu saya hanya berpesan. Jadi lain kali para wanita jangan hanya melihat kegantengan lagi, tapi juga kalau bisa perpaduan kegantengan dan juga rekening yang tebal, masa depan yang cerah. Ya kalau bisa mirip Hotman Paris lah, ya. Kegantengan lumayan, rekeningnya juga tebal gitu loh. Itu hanya mengingatkan kepada cewek. Bahkan Presiden Amerika sendiri Donald Trump mengatakan bahwa di Amerika pun perceraian itu banyak karena faktor uang. Jadi itu ada realita hidup ya. Kalau kegantengan itu akan pudar, cepat, apalagi kalau cowok itu gak bisa menghasilkan uang. Itu komentar saya secara umum gitu loh. Bahwa mengenai Raisa saya undang ke Atlas, itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu sudah super dunia. Mungkin belum tentu laku dia dijual di nyanyinya, tiketnya laku dijual, karena di sana itu kalau DJ dunia itu bisa sampai puluhan ribu bule semua, ya. Semua DJ tingkat dunia udah pernah kita undang ke Atlas. Itu hanya cuman canda-candaan aja. Saya tidak mau mencampuri kasusnya, itu bukan urusan saya, karena kasus saya kan kasus-kasus yang gede-gede, yang bisnis gede-gede. Tapi untuk canda-candaan nggak apa-apa gitu loh. Tapi gue harus akui, malah aku lebih simpati sama Sabrina, lebih cantik gue lihat ya. Kalau Sabrina boleh lah kapan dan sama gue. Oke, Sabrina, how are you? I didn't like your style. Okay? Saya notaris, duitnya banyak, gue duitnya banyak. Jadi apa yang nggak ada gitu loh. Ya, anak saya semua 3 lulusan fakultas hukum dari Inggris. Intinya bahwa perkawinan apapun akan rontok kalau keuangannya sudah rontok. Kalau keuangan laki-laki rontok, perkawinan juga akan goyah. Itu sudah hal yang umum di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, kalau cari suami, ya janganlah hanya faktor kegantengan. Itu hanya sesaat, itu aja saya ngomong ya. Ya tadi ini begini. Kita harus sudah ada dalam diri kita bahwa istri itu memang berhak di rumah itu. Itu sudah bagian dari diri kita. Itu sudah ibu dari anak-anak. Ya kalau kamu sadar itu, kau tidak akan rela memisahkan anak dan ibu. Kalau kau sadar itu, kau tidak akan rela mengusir istri dari rumah. Kan kalau cerai itu kan sama aja mengusir istri dari rumah kan. Padahal dibandingkan dengan godaan dari suaminya si Raisa, mungkin godaan sama gue lebih banyak cewek karena gue kaya gitu loh kan. Yang gue punya klub begitu banyak, setiap gue datang begitu banyak cewek, tapi gue nggak pernah tergoda sekalipun untuk nikah lagi. Saya nggak mengatakan saya tidak nakal, aku juga 1-2 kali, Anda udah tahu. Tapi saya tetap menganggap perkawinan itu adalah the only one. Hampir nggak ada laki-laki yang tidak suka wanita cantik. Kalau ada yang bilang tidak suka, berarti ada yang perlu dibawa ke dokter. Gaya komunikasi itu juga penting nggak sih Bang di rumah tangga? Baiklah, komunikasi perlu kayak tadi pagi, kayak gini kemarin lah, ya. Tadi ini kan jas gue ini masih baru nih. Hari Rabu gue pakai, bini saya marah-marah. Kenapa? Jelek katanya kan? Ganti katanya, ya. Tapi gue nggak mau.
Itu artinya diperhatikan. Oke. Ya, pas malamnya saya ke Metro TV mengatakan jasnya bagus loh. Kenapa bilang bini gue bilang jelek ya? Sama wartawan bilang bagus. Jangan-jangan bini gue nggak mau gue ganteng gitu loh. Oh iya benar-benar. Takut kalau Artinya komunikasi ada terus. Intinya begini, begitu kau sudah sadar bahwa memang dia berhak di rumah itu, begitu kau sudah sadar bahwa dia adalah istri, begitu kau sadar dia adalah ibu dari anak-anak, pasti kamu cara treatmentnya pun akan beda. Itu loh. selain komunikasi berarti faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi itu adalah fatal, no choice, tidak ada, no excuse, nggak ada maaf. Tanpa kekuatan ekonomi, kalau laki-laki tidak bisa cari uang, jangan harap wanita betah, jangan istri bisa selingkuh, lebih parah lagi begitu. Apalagi sekarang ini kan banyak, makanya saya bilang pakai istilah hati-hati kokopik, ya kokopik, hati-hati kokopik, karena maksudnya kokopik itu banyak yang berduit, hati-hati gitu loh. Itu maksud saya. Makanya di IG gue kan banyak hati-hati. Itu sebenarnya bukan hanya untuk kokopik, itu sindiran untuk laki-laki berduit. Ya, hati-hati, laki-laki itu jangan nyinyir cari duit, ya, jangan nyinyir aja, ya. Tapi cari duit, jangan sampai istri kamu berpaling ke kokopik. Maksudnya kayak laki-laki berduit, bukan berarti orang pik, bukan. Bang, spill dong biasanya per bulan istri dikasih Apa? berapa nih spill? Oh, nafkahin istri. Nafkah itu Apa? buat rumah tangga. Per bulan rumah tangga. Gua nggak pernah. Emang gua orang gajian, orang ruko saya ratusan malah gua miliaran tiap bulan. Gua nggak pernah tahu istri gue yang ngelola. Gua nggak pernah tanya. Berarti Nggak pernah dikasih lagi. Kenapa? Udah. Ibu nggak suka nggak? Ya udah, rekening udah ratusan miliar dia pegang dari bunganya aja udah. Kayak tadi malam misalnya, tadi malam. Karena saya masih syuting di Metro TV, saya ada klien mau bayar 500 juta. Kasih ke ibu, gua nggak pernah tanya lagi tuh. Nggak akan pernah tanya lagi. Itu hanya dalam bulan ini aja udah 3 kali 500 juta, udah 1,5. Gua nggak akan pernah tanya. Paling kalau pas di rumah lagi perlu ada uang cash, ambil duit dong. Yang ya paling ya diambilin gitu. Nggak pernah gua tanya itu. Mending pernah 500 loh. Uang kecil kayak 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar juga sering. Nggak pernah gua tanya lagi. Berarti, karena aku percaya dia. Gitu loh, nggak akan. Keuangan dikelola ibu semua berarti? Bukan, keuangan dia banyak, keuangan gue juga banyak. Kalau keuangan gue dikelola gimana gue bisa biayain aspri gue gimana? Oh berarti terpisah bang? Tapi ibu Bukannya pisah memang uangnya. dua-duanya pengusaha. Ya. Jadi saya kan notaris. Tapi bang, dari banyaknya aspri ibu pernah komplain nggak mungkin bang? Apa? Dari banyaknya aspri yang bang kan ada. Dia tahu itu adalah bagian dari marketing saya. Saya udah bilang sama, makanya banyak laki-laki nyinyir yang mengatakan Hotman itu kasihan istrinya katanya. Saya malah katakan istri dia yang kasihan. Karena apa? Karena dia nyimpan cewek diam-diam di apartemen. Kalau gua kan enggak. Terang-terangan ya bang? Ya, enak aja lu terang-terangan. Gini loh, aku kan salah satu pemegang saham di 73 nightclub co-living. Kelas terbesar di dunia. Kita punya 2 klub di Kuala Lumpur dan di Bangkok, ya kan? Dan saya kan harus marketing. Ibaratnya kalau kau punya toko roti, kau kan harus pamerin rotinya kan? Di medsos kamu. Kalau kau punya nightclub, yang kau pamerin apa? Ya pinggang-pinggang cewek cantik lah. Biar suami-suami di rumah pada datang besoknya. Itu marketing, makanya Whole Living berkembang hebat gue bikin. Kayak malam ini saya saya terang-terangan di akun saya akan berdansa malam ini di Mimi Pik 2. Banyak amoy cantik, gue bilang gitu. Itu marketing. Pikir itu, makanya nggak ada perjanjian pisah harta. Ya, nggak sekiranya pun gue pisah, misalnya pun uang gue ya sama dia pun begitu banyak, gue juga nggak peduli, duit gue juga banyak. Iyalah. The best sih. Ya serius. Lu tahu lu tahu gak Hasta Mall? Ya. Hasta yang ada apa tuh? SCBD, Ya. Prosperity dan Treasury. Ya. Gue punya unit di sana 20 lantai. Punya gue sendiri. Itu atas sama abang? Iya, hanya sewanya aja berapa miliar itu sebulan. Oh. Terus di Kelapa Gading itu sepertiga ruko punya gua. Itu semua karena gua nggak sempat, istri gua yang ngurusin. Berarti ada seberapa aset atas nama abang, ada seberapa aset Nggak atas pernah nama ibu? hitung-hitungan, pokoknya
pokoknya dia adalah saya adalah dia. Udah saling percaya lah ya, Bang. Saling percaya, nggak pernah karena dasar takut itu nggak pernah. Gitu loh. Nah, karena saya juga istri saya kan dari Batak background sehingga saya percaya gitu loh. Ya, saya percaya dia nggak selingkuh. Aku yang harus dicurigain. Buat laki-laki ya udah, kunci hidup ini, kunci berumah tangga adalah bekerja. Ya, bekerjalah kau kerja keras karena kau akan nanti menderita kalau sakit hati kalau sampai istri kamu menganggap remeh kamu. Seperti yang saya pegang kasus anggota DPR, kadang-kadang suaminya itu harus minta uang pulsa di pagi hari. Coba di mana harga dari laki-laki begitu? Ngerti nggak? Enggak lah. Kalau saya mah kayak kemarin itu, saya beli 2 bidang tanah di Bali. 3 bidang tanah malah. Lu tahu harganya berapa? Berapa triliun? 140 miliar. Ya. Bahkan bini gua malah nggak tahu itu. Ya. Cuma dia suka ngomong, ngapain sih beli. Dikiranya gua mau kawin kali di Bali kan. Tapi itu contohnya. Jadi semua tergantung dari rumah tangga itu faktor ekonomi sangat vital. Yang kedua, kalau mau sukses laki-laki, bergaullah seluas mungkin. Kadang kau ketemu satu orang bisa merubah masa depanmu. Jangan suka nyinyir di Instagram, jangan suka nyinyir di TikTok kalau melihat kelebihan orang. Ya, justru curilah kehebatan dia, belajarlah dari kehebatan dia. Contoh seperti aku jam 3 pagi saya sudah bekerja. Jam 3 pagi sudah bekerja. Lu tahu nggak tiap pagi gue jam 5 udah jualan parfum? Ya, lu nggak lihat live gue jam 5 pagi tiap hari gue ikut. Karena apa? Kalau gue ikut live langsung ribuan nonton. Kalau staff gue yang live cuma 20 ekor yang nonton. Tapi kalau gue langsung ribuan. Sayang kan? Jadi kadang-kadang gue dari kolam renang langsung renang. Sampai tadi malam, hari Rabu malam sampai jam 10 saya masih di Metro TV.